Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita masih diberinya kesehatan dalam untuk belajar pada hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Taufikul Hakim, NIM 2010201026. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang didapatkan hari ini semoga bermanfaat. Langsung saja ke materi lingkungan alam. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Daratan adalah bagian bumi yang kering. Daratan sebagian besar berupa lahan tanah. Lautan merupakan bagian bumi yang basah. Lautan merupakan perairan yang luas. Manusia hidup di daratan. Manusia hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk lingkungan dibedakan menjadi dua. Pertama adalah berupa lingkungan alam, yang kedua yaitu berupa lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang di alam raya, merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya bentuk lingkungan alam antara lain, yang pertama yaitu bukit, yang kedua gunung, yang ketiga lembah, yang keempat sungai, yang kelima danau, yang keenam yaitu rawa, yang ketujuh yaitu hutan, yang kedelapan padang rumput, yang sembilan dan pantai. Selanjutnya, sekilas kamu tentunya tahu bentuk lingkungan alam. Mungkin pula kamu tinggal dekat lingkungan alam tersebut. Bisa pula melihat langsung manakala berdharma wisata. Setiap bentuk lingkungan alam memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut membedakan bentuk yang satu dengan lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat diamati berikut ini, bentuk lingkungan alam dan beberapa cirinya. Yang pertama yaitu bukit. Perkebunan yang di dataran tinggi menjulang seperti gunung disebut bukit. Umumnya ketinggiannya kurang dari 500 meter. Oleh sebab itu, bukit tersebut sebagai gunung kecil. Seperti gunung, bukit pun memiliki puncak. Puncak bukit berbentuk tidak seperti gunung. Puncak bukit lebih landai. Puncak bukit lebih terlihat bundar atau rata. Jadi anak-anak, apakah sudah pernah main ke bukit? Yang kedua yaitu gunung. Gunung termasuk dalam bagian dataran bumi. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Bentuk puncak gunung beragam. Ada yang tampak seperti kerucut atau piramida, ada pula yang berbentuk trapesium. Gunung ada yang berdiri sendiri, ada pula yang berupa kumpulan gunung. Kumpulan gunung disebut pula pegunungan.
Pegunungan tersebut membentuk rangkaian, misalnya rangkaian pegunungan barisan di Sumatera. Berawal dari sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan lelehan salju. Aliran sungai bermula dari dataran tinggi, kemudian mengalir ke dataran rendah, pada akhirnya sampai di laut. Pangkal awal sungai disebut hulu, pangkal akhir sungai disebut hilir. Hilir sungai berupa muara. Muara sungai juga tempat bertemunya sungai dengan laut. Selanjutnya yaitu anak-anak, itu danau. Danau adalah perairan luas di daratan. Danau termasuk sumber air di daratan. Di beberapa daerah, danau disebut telaga atau situ. Danau dibedakan menjadi dua jenis, ada yang berbentuk secara alami, ada pula danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Danau alam di Indonesia terbentuk oleh beberapa sebab, misalnya akibat letusan gunung, ada pula yang terbentuk akibat gempa. Contoh danau alam di Indonesia antara lain yaitu ada Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Rinjani, dan Danau Tondano. Selanjutnya yaitu rawa. Nah, di pedesaan ini ada banyak rawa. Rawa ini yaitu lingkungan alam. Rawa bisa berada di sepanjang sungai, ada pula di muara dan tepi danau. Rawa merupakan genangan air di daratan. Tanahnya berlumpur dan becek. Ada pula yang tergenang air, ada beberapa penyebab terbentuknya rawa, misalnya akibat banjir, ada pula karena terbentuknya delta sungai. Rawa ditumbuhi tanaman air dan berlukar. Tanaman khas di daerah rawa antara lain pohon bakau, tanaman pakis. Selanjutnya yaitu hutan. Hutan merupakan kumpulan pohon, terutama pepohonan yang tumbuh alami. Hutan menepati lahan yang luas. Pohon di hutan tumbuh dengan rapat dan subur. Hutan bisa berada di daratan tinggi, bisa pula di dataran rendah. Hutan dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang terdiri dari satu jenis pohon, sedangkan hutan heterogen adalah hutan yang terdiri dari beragam jenis pohon. Hutan heterogen merupakan contoh hutan campuran. Selanjutnya yaitu padang rumput. Selanjutnya padang rumput. Sebagian daratan ada yang beberapa lahan terbuka. Lahan terbuka tersebut sebagian berupa padang rumput. Padang rumput ada dua jenis. Yang pertama yaitu stepa. Stepa adalah dataran yang ditumbuhi rumput dan semak lokar. Kedua adalah savana. Savana adalah padang rumput yang dikelilingi pepohonan. Selanjutnya yaitu pantai. Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan. Batas antara keduanya adalah pantai. Pantai merupakan tepian daratan. Tepian pantai berupa hamparan pasir. Ada pantai yang memiliki hamparan pasir hitam, ada pula yang memiliki hamparan pasir putih. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini ada yang dibuat manusia, kebanyakan sebagian besar dibuat oleh manusia, yaitu kita. Lingkungan buatan, menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia.
Jadi kita anak-anak diwajibkan untuk melestarikan lingkungan dan kita jaga. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan alam akan rusak dan dapat mengancam setiap makhluk hidup. Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam yang bersifat alami dan lingkungan buatan yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan buatan juga merupakan bentuk adaptasi manusia terhadap alam. Salah satu contoh lingkungan buatan yang berperan penting untuk memenuhi kehidupan sehari-hari adalah sawah. Adanya sawah telah memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dilansir dari IGI Global, berikut beberapa contoh lingkungan buatan. Yang pertama yaitu waduk. Contoh lingkungan buatan yang pertama yaitu waduk. Air sungai yang mengalir sengaja dibendung dengan dibuatkan waduk sehingga mampu menampung udara dan volume yang sangat besar. Waduk merupakan tempat untuk menyimpan dan menampung udara saat musim hujan. Air yang melimpah tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya saat musim kemarau. Jadi waduk ini bermanfaat untuk menyimpan air pada saat musim kemarau ya anak-anak. Beberapa manfaat waduk yaitu menyimpan cadangan udara, mencegah banjir, menyediakan irigasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu taman. Taman merupakan salah satu contoh lingkungan buatan yang terletak di lahan terbuka dan sengaja ditanami berbagai jenis tumbuhan. Taman bisa dibuat di halaman rumah maupun di area tengah kota. Taman bekerja untuk menghijaukan dan tempat rekreasi. Contoh lingkungan buatan selanjutnya yaitu lingkungan pemukiman. Menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, berguna adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindungan, baik berupa kawasan pedesaan atau perkotaan. Adapun fungsi dari pemukiman adalah sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan. Sederhananya, pemukiman sengaja dibuat oleh manusia untuk tempat tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, manusia membuat lingkungan pemukiman agar lingkungan tempat tinggal mereka tertib dan teratur. Selanjutnya yaitu sawah. Anak-anak sudah tidak asing lagi, apalagi di pedesaan, dengan melihat sawah. Sawah merupakan salah satu contoh lingkungan buatan yang memiliki manfaat besar bagi manusia. Sawah menjadi lahan produktif yang berguna untuk pertanian dan budidaya padi. Umumnya para petani memanfaatkan sawah sebagai untuk bercocok tanam padi. Karena bahan pokok pangan masyarakat Indonesia adalah beras, sawah adalah yang dibuat di dataran tinggi, ada pula yang terletak di lahan datar. Di dataran tinggi, sawah dibuat berundak-undak menyesuaikan kontur tanah yang untuk menurunkan resiko bencana longsor. Kawasan industri. Kawasan industri ini menjadi contoh lingkungan buatan yang dibangun dengan perencanaan matang untuk mendukung kegiatan bisnis. Biasanya, kawasan industri ini dibangun jauh dari pemukiman agar masyarakat tidak terkena dampak negatifnya.
seperti limbah pabrik, polusi udara. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai perindustrian, kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Selanjutnya yaitu perkebunan. Contoh lingkungan buatan selanjutnya yaitu perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala hal yang dihadapi tanaman tertentu mengenai tanah atau media lainnya dan dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa tanaman tersebut. Secara umum, perkebunan merupakan lahan yang dikelola manusia untuk menanam beragam jenis tanaman. Ada perkebunan, ada yang dibuat secara besar-besaran seperti kelapa sawit, tebu, teh, kopi, dan tembakau. Nantinya hasil tersebut dapat mendukung kegiatan industri. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham dengan penjelasan Bapak tadi? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan agar lebih jelas dan paham lagi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Baiklah anak-anak, apa ada yang mau ditanya? Baiklah, kalau sudah mengerti semua, alhamdulillah, Bapak sangat bersyukur. Karena berarti anak sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan Bapak tadi dengan seksama dan khusyuk. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu Bapak ada beberapa soal untuk PR anak-anak di rumah. Mohon dikerjakan dan dikerjakannya dengan benar agar nilainya bagus. Jadi soal ini akan Bapak ambil nilai harian untuk anak-anak sekalian. Jadi anak-anak silakan kerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, tentang soal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau sudah mengerti semua. Baiklah anak-anak, ini saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu dan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wal Innal insana lafil husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.